Ya, siapa nih di antara kalian yang udah pegang smartphone seri terbarunya Realme, yaitu Realme 9 Pro series ini guys. Nah, karena smartphone ini adalah smartphone baru, seperti biasa nih guys. Di sini saya mau coba share ke kalian soal beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan atau yang wajib kalian ketahui dari smartphone terbarunya Realme ini. Karena yang kita tahu ya guys, smartphone ini sudah menggunakan UI versi terbaru yaitu Realme UI versi 3.0 dan juga menggunakan basis Android terbaru juga yaitu Android 12 nih guys. Nah, buat kalian yang mungkin pengen tahu atau udah penasaran nih apa aja yang bakal kalian dapatkan dan bisa lakukan di smartphone ini, yuk kita langsung aja ke video pembahasannya guys. Oke, jadi guys ini dia smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ya. Dan seperti yang udah saya sampaikan di awal tadi, kalau di video kali ini saya mau share ke kalian sedikitnya ada 9 buah setting atau bisa dibilang ada beberapa fiturnya juga yang bisa kalian dapatkan atau yang wajib kalian ketahui dari smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ini guys. Nah, jadi ya ini mungkin tujuan dari video ini dibuat adalah seperti biasa ya. Mungkin aja buat kalian yang baru bermigrasi dari brand lain ke brand Realme kayak gini, apalagi mengingat smartphone ini juga sudah menggunakan UI yang terbaru yaitu Realme UI versi 3.0 dan juga basis Android 12. Mungkin aja di antara kalian masih ada yang belum tahu bagaimana cara menggunakan atau melakukan setting-settingnya di smartphone ini guys. Oke, jadi biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke settingan yang pertama guys. Nah, jadi guys, seperti biasa ya, untuk settingan yang pertama, saya selalu menyarankan ke kalian untuk mengoptimalkan daripada display keyboardnya atau penggunaan keyboardnya. Nah, cara untuk mengoptimalkan ya atau memaksimalkan ya ini cukup mudah ya guys. Kalian tinggal cari aja kolom pencarian seperti ini sampai tampilan display keyboardnya itu muncul kayak gini guys. Dan kalau kalian perhatikan baik-baik ya, baris angka dan juga simbol-simbolnya yang ada di huruf-hurufnya ini belum tersedia di bagian display keyboardnya. Dan kalau kalian lihat ya, nah gestur teksnya ini juga masih ada di bagian di defaultnya ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka menggunakan satu tangan ketika membalas pesan, akan sering terjadi typo nih guys ya. Dan juga nantinya kita akan mematikan yang namanya koreksi otomatis ya, karena biasanya di defaultnya keyboard itu selalu ada atau selalu aktif ya untuk koreksi otomatisnya itu. Nah, untuk melakukan pengaturannya itu juga cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu gear yang kayak gini, kalian pergi ya ke menu settingnya maksud saya, lalu kalian pilih menu preferensi terlebih dahulu ya guys. Kalian tap di bagian ini dan kalian lihat untuk baris angka kalian tap aja seperti ini dan kalian scroll ke bawah dan kalian tap di bagian tekan lama untuk simbolnya ini ya guys ya. Dan selanjutnya kita langsung pergi ke koreksi otomatis terlebih dahulu nih guys, dan kalian scroll ke bawah. Untuk koreksi otomatisnya kalian matikan aja kayak gini dan untuk yang lain kalian biarkan aja guys. Nah, selanjutnya di bagian ini kita langsung ke ketik geser ini ya guys ya, ke menunya, dan kalian matikan aja semuanya ya guys ya seperti ini. Maka akan secara otomatis penggunaan keyboardnya kalian nanti akan sangat optimal dan juga maksimal tentunya guys ya. Jadi misalnya kalian hobi apalagi yang menggunakan satu tangan tadi, jadi lebih nyaman. Dan juga misalkan kalian ingin mengetik cepat, semuanya sudah tersedia atau sudah tampil di bagian display keyboardnya ini guys. Ya, sekarang kita lanjut guys ke settingan yang kedua, atau bisa dibilang ini juga adalah fitur yang tersedia di smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ini, yaitu adalah fitur ekspansi RAM. Nah, untuk kalian yang mungkin suka atau kalian yang nggak suka ingin mematikan atau mengaktifkannya, caranya ini cukup mudah guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan seperti ini, kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang tentang perangkat ini guys. Dan kalau kalian perhatikan di bagian sini ada yang terbaca, ada tulisan RAM. Kalian tap seperti ini dan misalnya ini adalah tampilan defaultnya ya guys ya. Dari pertama kali menyalakan smartphone-nya dia sudah aktif dan dia menggunakan memori internal kalian sebanyak 2 GB. Dan misalnya kalian gak suka menggunakan fitur ini, kalian tinggal matikan aja seperti ini guys dan kalian restart smartphone-nya. Atau misalkan kalian suka dan dirasa 2 GB-nya ini kurang, kalian tinggal tap aja pilih 3 GB atau 5 GB seperti ini, lalu kalian restart ulang smartphone-nya untuk mengaktifasi fitur ekspansi RAM-nya seperti itu ya guys ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja sesuai preferensi kalian masing-masing.
Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys. Karena biasanya di smartphone baru itu untuk fitur atau bisa dibilang settingan tap 2 kali seperti ini untuk mengunci smartphone-nya, atau mungkin ketika kalian dalam kondisi terkunci seperti ini lalu kalian ingin ketika kalian angkat smartphone-nya dia otomatis menyala, itu belum aktif ya. Atau buat kalian yang mungkin seringkali untuk icon-iconnya ini terpencar-pencar ya seperti ini ya guys ya. Contohnya kayak gitu ya, berantakan. Nah, ini untuk ibaratnya memaksimalkan settingan yang ada ini supaya bisa lebih rapi lagi dan lebih aman lagi dari hal-hal tersebut ya guys ya. Untuk penggunaan smartphone-nya ini kalian cukup mengaktifasinya seperti ini caranya guys. Kalian cubit di bagian home screen seperti ini, kalian swipe aja maksud saya guys seperti ini, dan kalian pilih menu lainnya ini guys. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian pilih yang kunci layar awal ini untuk mengunci ikonnya agar tidak mudah tergeser-geser. Lalu kalian scroll ke bawah dan kalian lihat di sini ada ketuk 2 kali untuk mengunci. Kalian nyalakan seperti ini. Scroll lagi ke bawah dan kalian lihat ada angkat untuk membangunkan, dan juga ketuk 2 kali pada layar untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Kalian nyalakan aja kayak gini guys, dan maka secara otomatis seperti ini ya yang saya maksud. Nah, ikonnya ini nggak mudah tergeser, yang artinya smartphone kalian akan selalu rapih ya tampilannya. Dan juga misalkan kalian tap 2 kali di bagian ini, maka smartphone kalian akan terkunci. Dan misalkan kalian dalam kondisi lock screen dan smartphone kalian tergeletak di bawah, ketika kalian angkat ini maksudnya akan secara otomatis menyala seperti ini guys. Jadi benar-benar mengurangi untuk penggunaan tombol fisik power yang ada di bagian samping kanannya ini ya guys ya. Jadi bisa lebih awet lagi tentunya. Ya, selanjutnya kita masuk ke settingan yang keempat nih guys, yaitu navigasi sistem. Dimana buat kalian yang gak suka menggunakan navigasi virtual yang seperti ini, alias kalian lebih suka menggunakan navigestur, kalian juga bisa melakukannya di smartphone Realme 9 Pro 5G nya ini guys, dengan cara kalian pergi ke menu setting yang kembali seperti ini, dan kalian scroll aja ke paling bawah dan kalian tap di pengaturan sistem nih guys, dan kalian lihat di bagian atas ketulis navigasi sistem, kalian tap di bagian ini dan kalian pilih yang navigasi gesturnya, dan secara otomatis dia akan berubah dari navigasi virtual tadi menggunakan navigasi gesturnya, yang gimana cara penggunaannya ini akan sama aja dengan smartphone Realme yang lainnya guys. Lanjut ke settingan yang kelima nih guys, atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur yang tersedia di smartphone Realme 9 Pro 5G nya ini guys, yang mana di smartphone ini kalian juga bisa melakukan cloning sistemnya, yang artinya di dalam satu buah smartphone ini kalian akan mendapatkan dua tampilan mendapatkan dua buah tampilan smartphone secara langsung gitu ya guys ya, tanpa kalian harus memiliki dua smartphone sekaligus. Nah, cara penggunaannya atau mengaktifasinya ini juga terbilang cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting kembali seperti ini, kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang bacaannya privasi ini, kalian tap aja dan kalian scroll lagi dan kalian pilih yang pengganda aplikasi ini. Lalu kalian ikuti prosedur untuk mengaktifasinya nih guys ya. Kalian tap mulai aja dan di sini kalian inputkan atau masukkan kata sandi yang sudah kalian buat sebelumnya seperti ini, dan tunggu sampai smartphone ini selesai untuk processingnya, dan berikutnya kalian tap aja dan masukkan kembali satu buah kata sandi pola baru untuk di cloning sistemnya nanti seperti ini ya. Saya buat berbeda karena memang ini beda ya guys ya, dan kalian verifikasi kembali seperti ini. Maka kalian tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Nah, sampai muncul tampilannya kayak gini, kalian lompati aja ya guys ya. Di sini saya supaya bisa membedakan mana yang cloning sistem pertama, maksudnya mana yang cloning sistem dan mana yang tampilan sistem utamanya. Dan setelah itu kalian masuk ke clone sistem seperti ini guys. Nah, kalian tunggu lagi dan kalian swipe ke atas, maka kalian akan diharuskan menginputkan kata sandi pola yang sudah kalian buat untuk cloning sistem yang kedua tadi ya guys ya. Dan kalian tunggu aja. Nah, setelah kalian inputkan kata sandi pola untuk cloning sistemnya tadi, maka secara otomatis tampilannya akan masuk ke dalam cloning sistemnya nih guys ya. Dimana secara tampilan ini akan sangat berbeda dengan tampilan sistem utamanya tadi. Nah, kalian perhatikan ya, di sini menunya terbilang cukup sedikit. Nah, nanti akan saya liatin perbedaannya. Dan di sini kalau kalian perhatikan ada yang satu buah icon yang ada tulisannya kembali ini guys. Dan buat kalian yang mau kembali ke tampilan sistem utamanya, kalian tinggal tap aja bagian kembali ini guys, dan kalian inputkan kembali kata sandi pola yang sudah kalian buat untuk sistem yang utamanya tadi seperti ini guys. Maka akan secara otomatis masuk dan kembali ke dalam sistem yang utamanya ya guys ya. Sebentar nih saya kasih lihat ke kalian. Nah, kan tampilan aplikasinya jauh lebih banyak dari tampilan cloning sistemnya tadi guys.
Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang keenam, atau bisa dibilang juga ini adalah satu buah fitur yang disediakan di smartphone ini guys, yaitu pengganda aplikasi ya. Kalau tadi penggandaan sistem, kalau ini adalah pengganda aplikasi atau bisa dibilang cloning aplikasi gitu guys, atau aplikasi ganda lah biasa disebutnya. Nah, untuk mengaktifasinya atau melakukan aplikasi gandanya ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke pengaturan seperti ini ya, kembali kayak gitu kayak biasa, dan kalian pilih menu aplikasi yang kayak gini guys. Kalian tap aja dan kalian pilih yang pengganda aplikasi ini. Kalian tap lagi di sini, dan kalau kalian perhatikan di sini sudah disediakan beberapa aplikasi yang memang disupport untuk mengkloningkan akun kalian. Contoh di sini ada WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook kayak gitu ya guys ya. Dan kalau misalkan kalian mungkin cari aplikasi lain, kalian tinggal pilih aja di tab di bagian ini ya, aplikasi yang dapat didukung, dan kalian lihat misalkan di sini ada aplikasi yang memang kalian punya dua akun ya, kalian tinggal install aja, dan ini melalui app marketnya ya. Jadi saya rasa aman guys untuk dilakukan. Dan ini adalah cara untuk mengganda aplikasi dari smartphone Realme 9 Pro 5G nya guys. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana cara menyembunyikan aplikasi dari smartphone Realme 9 Pro 5G nya ini. Dan saya rasa dari settingan yang ini ya, ada hal yang menarik maksud saya guys ya, yang nggak biasa dari smartphone kebanyakan. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri nantinya ya. Nah, cara menggunakannya ini cukup mudah guys. Kalian tinggal kembali lagi ke menu settingnya seperti biasa guys. Lalu kalian scroll ke bawah dan kalian tap di menu privasinya ini guys. Kalian tap, kalian pilih, dan kalian pilih di sembunyikan aplikasi ini guys. Nah, setelah itu kalian diperintahkan untuk memilih aplikasi apa yang ingin kalian sembunyikan. Contoh, di sini saya ingin menyembunyikan misalnya aplikasi Facebook ya guys di sini, dan kalian disuruh untuk atur dahulu kata sandi privasinya. Di sini saya masukkan 6 buah angka ya secara bersamaan kayak gini guys ya, contoh aja. Lalu kita gunakan dan kita verifikasi lagi kata sandi yang tadi. Lalu kita masukkan kata bisa dibilang ini adalah satu buah keamanan untuk misalkan kalian nanti apabila kalian lupa dengan kata sandi privasinya tadi. Di sini saya masukkan kata keamanannya adalah restoran favorit, yaitu saya tulis McD. Dan kita checklist di bagian ini guys, dan kita langsung ke menu pengaturan. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik dari fitur atau bisa dibilang settingan untuk menyembunyikan aplikasinya. Dimana kalau biasanya kita harus men-tap icon ya kayak gitu, kalau ini enggak, kita bisa via dial panggilan nih guys. Nanti kita jelaskan, nanti saya bakal jelasin kayak apa ya guys. Ada di sini saya coba masukin dulu kode aksesnya. Kita inputkan dulu tanda pagar di bagian awalnya, lalu kita masukkan lagi misalkan contoh 4545, kita akhiri dengan tanda pagar lagi guys, dan kalian tinggal tap di bagian checklist ini. Maka selesai untuk menghilangkan atau menyembunyikan aplikasi Facebooknya ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu buah aplikasi yang kosong, di mana itu adalah aplikasi Facebook. Dan untuk mencarinya ini cukup mudah, kalian tinggal menu ke panggilan dial ini guys, dan kalian inputkan kata akses, kode akses yang sudah kalian setting tadi, dimana kode aksesnya adalah pagar 4545 pagar guys. Maka akan secara otomatis aplikasi yang kalian sembunyikan tadi langsung muncul di bagian ini tanpa kalian harus mencari-cari tap icon yang biasanya disediakan di smartphone-nya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yang bisa dibilang ini juga adalah salah satu fitur yang tersedia di smartphone Realme 9 Pro 5G nya ini guys ya, yaitu fitur bilah samping cerdas, yang mana biasanya tuh namanya ya kayak smart panel gitulah ya guys ya. Dan kalau kalian ingin mengaktifasinya, ini caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan, kalian scroll lagi ke paling bawah seperti ini guys, dan kalian tap di bagian fitur khusus ini, dan kalian pilih bilah samping cerdasnya, dan kalian nyalakan di bagian ini guys. Maka akan secara otomatis bilah samping cerdasnya ini udah otomatis muncul kayak gini guys ya. Nah, dimana di sini kalian juga bisa gunakan sebagai kayak misalkan fitur tampilan layar belah ya guys ya. Contoh di sini saya membuka aplikasi YouTube terlebih dahulu ya. Saya cari dulu aplikasi YouTube-nya. Di sini saya membuka aplikasi YouTube, dan misalkan kalian ingin membelah aplikasinya, selain kalian harus menggunakan yang tampilan recent apps kayak gini ya, atau recent item kayak gini, kalian juga bisa melalui via samping bilah cerdasnya tadi ya guys ya. Nah, kayak gini kita swipe lagi, dan kalian klik aja kayak gini. Maka ini adalah jendela mengambang ya guys ya. Jadi kalian bisa melakukan jendela mengambang juga via bilah samping cerdasnya tadi. Tapi selain itu kalian juga bisa menggunakan maksud saya sebentar ya, saya hilangkan dulu guys ini.
Oke, sorry guys, sedikit saya ulang ya guys ya. Nah, kalau tadi saya nggak sengaja nge-tap ya, karena itu adalah fitur untuk jendela mengambang ya. Jadi kalau misalkan via bilah samping cerdas tuh kayak gitu ya guys ya. Kalian swipe aja bilah samping cerdasnya seperti ini, dan kalian tinggal tap aja mana aplikasi yang kalian inginkan dan yang memang disupport di smartphone-nya. Misalkan tadi yang saya tap, yang nggak sengaja ke-tap adalah Google Chrome, maka dia akan langsung masuk ke tampilan jendela mengambang kayak gini guys. Dan kalau misalkan kalian ingin ke fitur layar belahnya atau tampilan layar belahnya, kalian kembali ke tampilan bilah samping cerdasnya tadi, lalu kalian tap and hold, lalu kalian seret seperti ini, maka dia akan ke tampilan layar belahnya. Dan gak cuma itu ya guys ya, ada hal yang cukup menarik yang disediakan dari fitur bilah cerdasnya ini, dimana kalau kalian menonton video di YouTube ya, contoh di sini saya memplay mungkin video saya dulu ya guys ya, sebentar. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini video saya sudah saya play dan kalian dengar sendiri ini ada suaranya seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak menggunakan fitur bilah cerdas tadi, ketika kalian kembali ke menu home screen, maka video YouTube-nya akan otomatis mati ya, seperti ini. Apalagi misalkan kalian sedang menonton video YouTube kayak gini, dan kalian kunci smartphone-nya seperti ini, dia juga akan otomatis mati ya, tuh nggak ada suaranya. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa kalian gunakan fitur bilah cerdasnya seperti kalian menggunakan akun YouTube Premium nih guys, dimana misalkan kalian menonton video YouTube seperti ini, kalian swipe dari kanan ke kiri kayak gini ya, menampilkan bilah cerdasnya, lalu kalian tap streaming di latar belakangnya ini guys. Maka kalian ketika kembali ke menu home screen-nya, dia akan tetap bermain ya untuk videonya. Sekalipun kalian memasukkannya ke dalam kunci smartphone kayak gini ya, maksudnya ke tampilan lock screen smartphone-nya. Ini juga masih play ya guys, kalau kalian bisa dengar untuk video YouTube-nya. Yang mana ini akan sangat berguna buat kalian yang hobi untuk menonton YouTube tapi ala-ala podcast gitu, tanpa menggunakan atau membeli akun YouTube Premium tentunya guys ya. Jadi saya rasa ini adalah fitur yang sangat menarik dari smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ini guys. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, yaitu ke settingan yang ke-9, yang ini adalah fitur ruang anak di smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ini guys. Dan cara untuk mengaktifasinya ini juga terbilang cukup mudah. Kalian tinggal pergi aja ke menu setting ya, ke pengaturan seperti ini guys. Lalu kalian scroll ke bawah kayak gini guys, dan kalian tap lagi di bagian fitur khususnya. Lalu kalian tap di bagian ruang anak, maka tampilannya akan seperti ini, dan kalian ikuti prosedurnya guys ya. Kalian tap bagian masuk, dan di sini kalian diperintahkan untuk memasukkan aplikasi apa yang kalian izinkan untuk penggunaan anak kalian atau mungkin adik kalian nantinya kayak gitu ya guys ya. Di sini saya konfirmasi dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalian diperintahkan untuk memilih aplikasi apa yang disediakan atau yang dibolehkan untuk anak kalian pakai nantinya. Contoh di sini saya menggunakan membolehkan aplikasi game PUBG Mobile dan juga Mobile Legends ya guys, seperti ini. Lalu kalian kembali seperti ini, dan ini sudah masuk ke dalam tampilan ruang anaknya. Lalu di sini kalian bisa juga menambahkan aplikasinya apabila kalian ingin menambahkannya dengan cara tap di bagian ini, lalu masuk ke kontrol orang tua ya guys ya, dan kalian konfirmasi lagi kata sandi yang sudah kalian set dulu di smartphone ini sebelumnya. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini guys, maka kalian bisa tambahkan aplikasinya lewat ini guys, aplikasi di ruang anak. Nah, kalian pilih lagi aplikasi mana yang kalian ingin izinkan untuk digunakan di tampilan ruang anaknya. Atau mungkin kalian ingin membatasi waktu penggunaannya, kalian bisa tap di bagian menu ini guys ya, batas waktu. Dimana kalau misalkan nggak aktif, ini benar-benar nggak dibatasin ya, jadi benar-benar unlimited. Tapi kalau misalkan kalian ingin batasi, kalian tap aja di bagian ini, lalu kalian pilih berapa menit atau jam yang misalkan kalian mau perbolehkan untuk anak kalian pakai ya. Dan untuk maksimalnya ini 2 jam, dan untuk paling cepatnya atau paling rendahnya ada di 15 menit tentunya guys. Dan misalkan kalian ingin mata anak kalian itu sehat ya guys ketika menggunakan smartphone, kalian juga langsung bisa menggunakan fitur teduh matanya ini ya ketika kalian memasuki mode ruang anaknya ini. Jadi tampilannya sedikit lebih redup, alias dia langsung ke tampilan filter radiasi sinar biru kayak gitu guys. Dan untuk keluar dari ruang anak ini caranya juga cukup mudah. Kalian tinggal tap aja di bagian ini dan kalian keluar seperti ini, lalu kalian konfirmasi kata sandi yang sudah kalian setting di smartphone ini sebelumnya seperti ini ya guys ya. Dan cara penggunaannya juga terbilang cukup mudah guys.
Nah, jadi itulah tadi ya guys video soal 9 setting atau bisa dibilang beberapa fitur yang bisa kalian dapatkan dari smartphone Realme 9 Pro 5G-nya ini. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal beberapa hal yang udah saya sampaikan tadi, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan misalnya juga video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian rasa video ini kurang bermanfaat guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.